Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi kalau kamu lihat di sini ya, ini bukan seruling guys ya. Jadi ini adalah bambu hoki. Jadi bambunya itu emang kecil dan memang kalau kita lihat estetik juga. Jadi kayak versi mini. Dan ini kalau kamu lihat ya, ini akarnya cukup banyak. Dan di sini aku ada beberapa bambu ya. Ini kalau kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sekitar 6 sampai tujuan. Jadi di video ini kita bakal ngapain sih? Jadi sesuai judul ya, kita bakal ngelakuin yang namanya biotop series. Jadi di series kali ini adalah series khusus biotop. Nah, jadi kita bakal ngebuat biotop-biotop ya. Entah mungkin kalau kamu tahu ada black water atau mungkin biotop-biotop lainnya. Dan di video kali ini kita membuat biotop bambu. Jadi kalau kamu lihat sini ada pasir ya, nih. Dan juga bambu. Kalau kamu lihat juga nih sambil aku tampilin, memang jarang banget ya yang membuat biotop ataupun tanknya itu dengan tema bambu seperti ini. Jadi biotop itu apa sih? Jadi biotop itu adalah komunitas tumbuhan pada suatu habitat topografi primer. Nah, jadi kalau kamu lihat ya dari kata-katanya aja itu ada komunitas tumbuhan. Yang namanya komunitas nggak mungkin cuma satu ya, tentu ada banyak. Dan emang tumbuhannya bisa banyak dari segi jumlahnya atau dari segi jenisnya. Jadi pertama-tama ya aku mau jelasin dulu untuk membuat biotop ini, khususnya yang kita pakai bambu ya, itu apa aja sih yang dibutuhin. Jadi yang pertama di sini ada bambu itu sendiri ya. Di sini adalah bambu hoki. Jadi bambu hoki ini juga termasuk tanaman. Jadi bambu hoki itu nama Inggrisnya ya, lucky bambu. Dan dia ini adalah tanaman dari Afrika Tengah. Dan dia ini termasuk dari family Asparagae. Nah, sebenarnya untuk ukuran sendiri macam-macam ya. Kalau kamu cari di entah Tokopedia atau Shopee atau dimanapun ya, itu lucky bambu macam-macam ukurannya. Nah, di sini kita pakai yang ukurannya sekitar 40 sentian. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini kan tanknya tingginya 30 cm. Nah, kita pakainya lebih tinggi dikit ya. Jadi supaya bambunya ini lebih stand out. Nah, tentu kita perlu juga yang namanya pasir. Jadi ini adalah alat atau bahan kedua yang kita perlukan nih. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Pasirnya bisa pasir hitam atau pasir malang merah juga bisa. Cuman supaya lebih terlihat natural ya, kita pakai pasir malang yang warnanya hitam. Jadi selain tanaman bambu ya, ketiga kita juga perlu yang namanya tanaman support ya. Namanya aja komunitas nih. Jadi ini adalah tanaman dari bawah juga. Tanamannya pun bebas. Entah kamu kalau pengen pakai anubias bisa ataupun yang lain-lain juga bisa. Nah, cuman kalau di sini ya, nah kita pakai tanaman yang ini nih. Nah, selain tanaman-tanaman pendukung, kita juga perlu yang namanya batu. Nah, jadi batu ini juga bebas. Kamu bisa pakai batu yang ini atau batu kali atau batu lava rock atau batu apapun ya. Yang jelas di sini kita pakai batu yang ini nih. Ini batu Seiryu. Selain itu, yang kita butuhkan juga adalah nah ini nih, sponge filter yang double ya. Jadi ini aku pakai yang XY282. Nah, ini kalau kamu lihat ya, ini dia itu terdiri dari dua nih. Kenapa dua? Supaya dia itu lebih jos. Dan kenapa warnanya hitam? Karena supaya nggak terlalu mencolok juga. Jadi dia itu kayak samar-samar gitu ya. Nah, ini nanti kita tentu perlu yang namanya pompa untuk aerator juga. Atau kayak apa? Mesin ya, mesin dari aeratornya. Nah, di sini aku kasih contoh yang udah jadi ya. Nah, di sini ada mesin ininya. Mesin aeratornya yang terus nyala ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau mesinnya tuh kayak gini nih. Nah, jadi mesinnya yang ini Resun ACO001 ya. Nah, ini kita taruh lagi di sini. Selain itu kamu perlu pakai ini juga ya. Selang dari aerator kamu alirin ke sini nih. Nah, jadi nanti dia bisa nyala kayak gini. Terakhir yang kita pakai tentu adalah akuariumnya itu sendiri. Nah, akuariumnya bebas ya ukurannya. Dan kebetulan kita pakai yang panjangnya itu 60 cm. Sedangkan ini lebarnya 30 cm. Nah, cuman kita balik nih ya. Yang bagian depan justru kita jadiin samping. Tapi yang bagian lebar ya, itu kita jadiin depan ya. Jadi pemandangannya itu memanjang ke belakang. Nah, apakah ini bagus? Ya, bagus-bagus saja. Jadi tergantung selera kamu juga. Kamu lebih suka yang mana. Dan ini menyesuaikan ya. Karena memang di sini perlu 3. Jadi ininya kita balik kayak gitu. Nah, sebelum kita lakuin ini, aku bakal siapin dulu. Setelah itu kita lanjut ke tahap-tahapnya itu seperti apa sih. Nah, jadi langkah pertama
yang harus kita lakukan adalah airnya itu kita kosongin ya. Jadi kita persiapkan. Nah, kebetulan karena ini airnya startnya dari full. Nah, ini kita coba turunin dikit ya. Meskipun ini nggak benar-benar kosong ya, tapi paling nggak anggap aja ini airnya nggak ada ya. Nah, setelah kita lakuin kayak gini, apa nih yang harus kita siapin? Jadi pertama kita cukup ya pindahin si pasir malangnya ini ke dalam tank ini guys. Oke, langsung aja kita jaring ya si pasirnya. Jadi mungkin ini paling cocok kalau kita pakai wadah gitu ya. Tapi karena lagi adanya jaring ya, dan ini udah malam juga. Ini ada airnya nih. Tuh, oke kita langsung masukin aja. Serut. Nah, ini kebetulan pasirnya juga udah kita cuci ya. Ini bukan kebetulan sih, emang pasirnya itu harus dicuci terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nggak terlalu kotor ya. Nah, ini dia. Tuh pasirnya ya. Oke sip. Nah ini tentu nggak cukup ya, kita perlu tambah lagi. Ya kurang lebih memang segini gitu yang kita butuhkan ya. Kita serok kayak gini. Kemudian kita masukkan lagi. Nah, ini jadi udah aku estimasi ya. Kurang lebih pasirnya nanti bakal seberapa ya? Segini mungkin. Kita masukin dulu ke sana ya. Kita ratakan dulu ya. Oke, sip ngap. Nah, ini dia ya. Tentu paling bagus memang biasanya yang bagian tingginya itu yang ada di belakang. Jadi seolah-olah itu pemandangannya seperti bukit ya. Nah, ini mungkin perlu 2 serokan lagi ya supaya paling enggak itu bisa segini. Oke, aku bakal video lagi kalau udah aku serokin 2 kali. A few moments later. Setelah kita masukin ya pasirnya, kemudian kita ratakan lagi. Nah, tadi kan sempat dimasukin lagi tuh ya 2 atau 3 ini serokan. Nah ini kita ratain lagi. Nah ini kalau kamu lihat memang belum ini ya, belum terlalu jernih. Ini sangat-sangat wajar ya, mengingat pasirnya baru kita masukin. Jadi buat kamu yang bikin biotop juga itu harus sabar ya guys ya. Berikutnya langsung aja kita menanam guys. Jadi kita bakal nyolokin ya si bambunya ini kayak gini. Nah ya ya. Wah ini kurang kuat nih ya. Wah ini di luar ini apa istilahnya ekspektasi ya. Aduh. Ini kayaknya kurang dalam deh guys. Tapi nggak apa, kita coba lagi ya, try hard. Oke. Paling nggak biasanya seini ya. Oke mungkin kita coba bikin lebih dalam dikit ya. Ya ini kalau miring-miring gini jadi ini sih jadi aneh juga ya. Malah sender-senderan semua ya sekarang. Nah ini bagus nih ya, sama aja ya. Oke ini mungkin agak-agak fail juga ya. Karena ternyata ya pasirnya ini kurang guys. Ini kalau kita lihat ternyata pasirnya udah tinggal segini. Aku kira 8 kilo cukup loh. Itu kalau kita hitung ya itu ada 8 kiloan. Jadi 2 karung ya. 2 karung, 2 plastik, dimana 1 plastiknya itu 4 kilo. Jadi totalnya ada 8 kiloan. Ini kita coba tambah lagi deh. Meskipun nggak tahu ini kayaknya nggak terlalu nambah signifikan ya. Kayaknya emang harus 12 kilo sih. Jadi tanahnya lebih dalam. Kenapa lebih dalam? Karena supaya si bambunya ini bisa menancap lebih gagah gitu ya. Nah ini kita iniin dulu, kita masukin dulu si ininya. Nah dari sini kita mungkin geserin dikit ya, mungkin kita bikin semacam pusatnya gitu ya. Nah ini mungkin nggak terlalu dalam juga nggak masalah, kita pusatkan di belakang-belakang dan tengah-tengahnya nih. Jadi bagian tengah mungkin lebih dalam ya dibandingkan bagian, nah ini bisa nih, wah mantap nih ya. Oke, kita colokin lagi. Nah, jadi ada pusatnya gitu guys. Nah, ini mantap nih. Ini mungkin kita sekalian dikebelakangin aja kali ya, supaya lebih mantap ya. Karena memang harus dalam banget ternyata ya untuk kita membuat bambu. Ini mungkin pelajaran juga buat kamu yang pengen bikin biotop bambu. Nah, ini kita geser-geserin ya. Bagian depannya agak tipis nggak apa-apa. Ya, ada yang jatuh guys. Oke, nah ini menanamnya lebih gampang nih. Tuh. Kan lebih kokoh ya kalau kita lihat ya. Nih ini kayaknya paling keras nih si bambunya nih. Nah sip, terus ini kita kubur juga. Nah ini kayak kita menanam aja guys. Ya tapi kena dikit jadi agak-agak goyang, nggak masalah ya, namanya juga awal-awal. Ini jadi sangat-sangat wajar guys. Tuh awal-awal masih agak-agak oleng ya. Oke mungkin aku videoin aja kalau udah kita tata bener-bener kokoh ya si bambunya ini. Selanjutnya kita perlu menanam si tanamannya ini. Oke, nah ini udah ada beberapa tanaman ya. Ini mungkin kita taruh di sininya sebagai istilahnya apa ya, pemanis gitu. Ini harusnya ada alatnya khusus ya untuk kayak mencocok tanam si tanaman. Jadi ini basically tanaman aquascape gitu ya. Kenapa kita tambahin? Supaya itu tadi namanya juga komunitas ya. Jadi biotop itu adalah komunitas tanaman. Yang namanya komunitas ya ada banyak. Baik itu mungkin jumlahnya ataupun dari segi jenis-jenisnya. Nah, ini kita taruh sini. Nah,
Sangat-sangat mudah ya. Terus kita taruh di samping juga sini. Ini kalau ada alatnya mungkin bakal lebih mudah ya untuk menanam si aquascape-nya ini. Nah, ini mungkin untuk arah dari aeratornya ini, aerator arusnya kita pindah ke samping. Kenapa ke samping atau bahkan mungkin ke belakang ya? Kenapa? Karena ini kalau kena arus ya, ini bambunya bisa goyang. Jadi hal-hal kecil seperti itu harus kita perhatiin. Nah, ini mungkin tanamannya segini cukup kali ya. Nah, ini ada sedikit hydrilla ya nih. Hydrilla lagi. Pokoknya tanaman-tanamannya nih bakal aku list di sini nih. Jadi tanaman-tanaman pendukungnya ya, hydrillanya mungkin kita taruh di sela-selanya, ini bakal lebih cantik nih kayaknya ini. Nah, jadi memang biasanya kalau di alam-alam itu kan ada daun-daun yang berserakan gitu kan, ada daun-daun yang berceceran. Jadi bukan berantakan, memang seperti itu. Namanya juga biotop ya, menyerupai habitat aslinya. Kadang biotop itu macam-macam, ada yang menyerupai sungai Amazon lah, ada yang kayak sungai Kapuas lah, ataupun biasanya itu sungai apa Rio Singu yang di Brazil atau apapun ya. Jadi seperti ini nih tampilannya. Oke, mungkin ini terlihat terlalu abstrak ya, jadi kita perlu isi dulu airnya sampai segini nih. Nah, jadi ada yang lupa ya, jadi kita lupa nambahin batu nih. Kita tambahin di sini mungkin ya, jadi supaya terasa gitu ya. Ada, kalau alam kan masih ada batu nih. Oke, sip ya. Nih, jadi kayak gini nih. Oh ya, tadi sempat berantakan dikit ya di bagian depan. Ini karena tadi ada arus yang cukup kencang ya dari airnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi atasnya ada tanaman-tanamannya juga tuh ya. Dia ngambang, ini agak oleng nih tanamannya, si bambunya. Kita kuatin dikit supaya dia kokoh. Nah, setelah itu baru kita nyalain lagi nih ininya ya. Mungkin jangan terlalu di sini, agak nyamping dikit. Nah, jadi tetap jalan tuh. Kalau kita lihat di bawah ini memang agak burem ya, istilahnya masih burik dulu, jadi belum 100% jernih. Nanti bahkan ya kalau awal-awal mungkin kita tambahin juga nanti hang on filter supaya lebih mantap lagi. Supaya apa? Supaya nanti airnya itu lebih cepat gitu jernihnya. Ini kalau kamu lihat ya, ada udang. Jadi waktu aku ngambil dari tank utama ya, ada udang. Tadi udangnya mana tadi? Itu tuh. Mungkin kita tambahin lagi ya. Ini tanamannya nggak aku pakai semua ya. Beberapa doang. Jadi untuk di video-video selanjutnya. Tadi udangnya tadi mana ya? Kok nggak ada? Oh, ini nih. Bentar. Nih, jadi ini udangnya. Kita jadiin penghuni pertama mungkin ya. Serut. Tuh udangnya tuh. Langsung. Tuh. Ya. Dia langsung seneng banget tuh kayaknya ya dengan habitat barunya. Itu mungkin kita kasih satu aja ya. Nggak perlu terlalu banyak. Nah, jadi ini adalah biotop ala-ala bambu. Nah, ini jujur aja, untuk biotop yang ini agak random, lebih ke kreasi sendiri. Jadi kira-kira ini habitat atau tempatnya di mana ya? Ada bambu ya kan, terus ada tanamannya juga sejenis Valesneria, dan ada batu-batu, kemudian pasir malang. Tentu kayak gini-gini bisa diadaptasi dan berkreasi. Karena memang itu adalah seni dari biotop. Kita bisa menambahkan atau memodifikasi. Kira-kira apa yang ditambahin atau mungkin yang dikurangin, apa yang dihilangin, apa yang dirombak nih ya. Mungkin awalnya tanaman yang tempel jadi tanaman yang ditanam. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Biotop dari bambu ini memang kalau kamu nilai dari airnya memang masih butek ya, baru aja kita masukin ya kan. Nah, cuman kalau dari segi penataannya gimana nih, kamu boleh kasih pendapatmu di kolom komentar. Ini pegel juga ya megang ini karena aku belum beli kayak cantolannya gitu. Yang jelas ya, kita perlu nunggu mungkin 24 jam ya, atau sampai 48 jam, tergantung nanti gimana si bambunya ini bisa lebih jerih gitu dari segi airnya. Kalau kamu punya saran, boleh banget tulis di kolom komentar, ataupun kamu punya pertanyaan dan pengen bikin kayak gini juga, nanti aku kasih juga ya nama untuk nyarinya apa. Jadi kamu kalau punya Tokopedia atau Shopee atau marketplace lain, cari aja bambu hoki ya. Nanti aku pasti cantumin juga ya beberapa item ataupun list-list bahan yang diperlukan. Oke, mungkin untuk dari aku, kalau kamu punya pertanyaan, udah tadi ya diulang-ulang mulu ya. Yaudah, intinya kamu kalau pengen tahu kelanjutannya, jangan lupa tonton di Biotop series episode berikutnya ya. Jadi ini Biotop series khusus bambu. Kalau kamu perlu pembahasan khusus ya, boleh banget request di kolom komentar. Dan enaknya bambu ini ya, di tank biotop bambu kita isi ikan apa nih ya? Apakah sejenis tetra, apakah sejenis barb ya, atau ikan apa nih? Kamu boleh banget tulis di kolom komentar ya. Ya udah, jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe ya, supaya makin semangat nih ya buat ngelanjutin series biotopnya ini. Dan sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.